Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Bingung. Bi, kamu marah sama aku? Tanya Lira saat menghampiri Bian di taman kampus. Enggak sayang, aku cuma sedikit bingung aja, ucap Bian sambil menyelipkan anakan rambut ke belakang telinga Lira. Bingung kenapa? Kak Dion? Tanya Lira langsung dibalas anggukan oleh Bian. Dia masih marah sama aku, ucap Bian lirih sambil menyandarkan kepalanya di bahu Lira. Maafin aku ya, ujar Lira yang merasa tidak enak karena secara tidak langsung dialah yang membuat hubungan Bian dan Dion renggang. Bukan salah kamu yang, kata Bian pelan. Seandainya aku tahu dari awal bahwa Ariel yang dia maksud adalah kamu, ucapnya sambil menghela nafasnya panjang. Memang kenapa kalau kamu dari awal sudah tahu aku Ariel? Apa kamu nyesel udah kenal sama aku? Apa kamu nyesel udah mencintaiku? Dan apakah kamu nyesel kita jadian seperti ini? Ucap Lira dengan nada dingin membuat Bian langsung bangun dan menatap wajah Lira. Bukan seperti itu yang, ucap Bian merasa seperti salah bicara. Sudahlah, aku mau pulang, ucap Lira, lalu segera beranjak dari duduknya dan pergi. Yang, tunggu dulu. Ra, jangan begini dong, ucap Bian berusaha mengejar Lira. Namun Lira masih tetap pergi meninggalkan Bian. Peki Bian semakin kesal. Rel, menurut lo gue mesti gimana dong? Tanya Ariel. Saat ini ia sedang mengunjungi apartemen Aurel dan Raffi, tapi dia tidak berada di dalam apartemen mereka. Ya, Ariel bertemu Aurel di kafe bawah apartemen. Gue gak nyangka Ariel kalau ternyata Kak Dion dan cowok lo sahabatan. Dan ternyata mereka sama-sama suka sama lo, ucap Aurel juga ikut bingung setelah mendengar cerita Ariel. Makanya itu, dan sekarang hubungan mereka renggang gara-gara gue. Gue takut kalau Bian bakal ninggalin gue. Lo tahu kan, gue udah sayang banget sama dia, curhat Ariel dengan wajah sedihnya. Lo kenapa dulu mesti make nama Lira sih Ariel? Andai dulu lo make nama asli lo, pasti semua gak bakal serumit ini, ucap Aurel. Lah, mana gue tahu bakal jadi begini sih Rel. Gue make nama Lira juga biar bonyok gue gak bisa lacak gue. Ternyata percuma. Bonyok gue tetap aja bisa ngelacak keberadaan dan aktivitas gue. Keluh Ariel kembali mengingat waktu ia dan Bian ke rumah sakit. Lo sabar aja, gue yakin Bian juga sayang banget sama lo. Dan dia pasti bakal mertahanin lo, ucap Aurel memberikan semangat buat Ariel. Pokoknya kalau kali ini percintaan gue gagal juga, gue pasrah deh nerima perjodohan nyokap gue. Mungkin dijodohin bakal lebih baik daripada nyari sendiri, tapi pada nyakitin semua, ucap Ariel cemberut frustasi. Wait, apa lo bilang tadi? Lo mau dijodohin? Tanya Aurel mengernyitkan dahinya. Iya, nyokap sama bokap gue mau jodohin gue sama anak teman arisan nyokap gue. Tapi gue gak mau, karena gue udah punya Bian. Tapi kalau ternyata Bian juga bakal ninggalin gue, ya udah gue pasrah aja lah dijodohin, kata Ariel sambil merebahkan kepalanya pada meja kafe. Lo udah tahu orang yang mau dijodohin sama lo kayak apa?
Tanya Aurel langsung dibalas gelengan kepala oleh Ariel. Lah, kalau ternyata dia om-om gimana Ril? Bisnis keluarga lo masih baik-baik aja kan? Gak ada masalah kan? Kok gue ngeri ya? Gue takut lo dijodohin sama om-om atau enggak cowok yang udah mateng, perut buncit kayak orang bunting, pakai kacamata. Astaga, amit-amit. Ucap Aurel bergidik ngeri sambil mengelus perutnya. Sialan lo, kok malah nakut-nakutin gue sih? Sungut Ariel kesal. Hehehe, bukan gitu Ril, gue cuma takut aja. Soalnya kemarin gue nonton drakor perjodohan, astaga gak mau bahas gue. Ucap Aurel sambil menggelengkan kepalanya. Kampret lo ah, jangan lo samain hidup gue sama drakor sialan lo. Ucap Ariel semakin kesal. Sedari tadi, Bian terus mondar-mandir di dalam kamarnya sambil menghubungi nomor HP Lira. Berulang kali ia menelpon dan chat WA, namun sama sekali tidak ada tanggapan. Status WA Lira online namun enggan membuka chat dari Bian. Astaga, begini banget sih, ucap Bian dengan gusar. Bian pun langsung merebahkan tubuhnya di ranjang dan menatap langit-langit kamarnya. Ra, gue sayang banget sama lo. Tapi gue juga gak tahu mesti bagaimana. Ucapnya, lalu menutup matanya dengan lengan. Saat ini Aurel tengah asik menonton drakor kesukaannya sambil merebahkan tubuhnya di sofa, ditemani potongan buah untuknya mengemil. Iya, semakin bertambah usia kandungan Aurel, nafsu makannya pun kian bertambah juga. Astaga, ucapnya sambil menelan salivanya saat melihat adegan kiss yang menurutnya sangat panas. Mau di skip, sayang. Gak di skip kok, gimana gitu. Aurel terus bergumam sendiri. Tanpa ia sadari bahwa sedari tadi Raffi tengah berdiri di belakangnya dengan menyilangkan tangannya di dada dan memicingkan matanya melihat ekspresi Aurel dan mendengarkan ocehan-ocehan Aurel sedari tadi. Jir, ini kalau nonton sama tuh anak udah pasti langsung abis gue. Ucap Aurel lagi terkekeh saat membayangkan dirinya menonton drakor bersama Ariel. Hah, gue kangen sama tuh anak. Duh, mana ya HP gue? Ucapnya, lalu mencari keberadaan HP-nya. Aurel langsung mematung kala melihat ke belakang dan ternyata Raffi sudah ada di belakangnya. Ia segera melepas earphone yang sedari tadi menancap di telinganya. Dari kapan lo di situ? Ucap Aurel terbata karena gugup. Ia seperti seseorang yang tengah ketahuan mencuri barang. Ngapain lo nyari HP? Tanyanya menatap tajam ke arah Aurel. Mau telepon siapa lo? Ucapnya lagi. Bukan urusan lo, saut Aurel ketus. Gue gak suka lo nonton-nonton kayak begituan lagi. Ucap Raffi dingin, lalu segera berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya setelah seharian beraktivitas. Kesibukan Raffi kini bertambah 2 kali lipat karena harus membagi waktu untuk ke kantor dan kuliah. Suka-suka gue lah, mata-mata gue. Gue juga pakai data internet gue sendiri. Ucap Aurel kesal, membuat langkah Raffi terhenti. Gue gak mau anak gue nantinya lo racuni sama adegan begituan. Ucap Raffi tanpa menoleh ke belakang. Jantung Aurel berdetak kian cepat kala mendengar Raffi menyebut kata anak gue. Benarkah itu Raffi suaminya? Batin Aurel terdiam. Aurel kembali merebahkan tubuhnya memasang earphone lagi agar seolah Raffi mengira ia tidak mendengarnya.
Padahal ia sedang mengatur ritme jantungnya yang berdetak semakin cepat karena mendengar ucapan Raffi. Ya Allah, itu orang gak lagi kerasukan jin penunggu pohon asem di seberang kan? Gumam Aurel dalam hati. Setelah memastikan Raffi masuk ke dalam kamar mandi, Aurel segera membereskan laptop dan cemilannya. Ia segera mengambil bantal dan selimut, lalu tidur. Aurel tidak mau terlibat percakapan lagi dengan Raffi. Bisa-bisa ia akan goyah hanya dengan ucapan Raffi yang menurutnya sepele, tapi menurut Aurel sangat berarti. Karena mengira bahwa Raffi mulai ada kemajuan dengan menerima anak dalam kandungannya. Raffi keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Raffi mengernyitkan dahinya karena melihat Aurel yang telah tidur dengan tubuh terbungkus selimut hingga ke kepala. Mau ngehindarin gue, gumam Raffi berdecak. Lalu ia menghampiri Aurel sambil terus mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Gak usah pura-pura tidur, ucap Raffi menggoyang-goyangkan tubuh Aurel. Gue gak pura-pura tidur, ucap Aurel spontan dari dalam selimut. Ups, mampus. Terdengar gumaman kecil dari sana, membuat Raffi mengulum senyumnya. Karena merasa bahwa Aurel benar-benar berniat menghindarinya. Tapi malah keceplosan. Raffi berdeham untuk menetralkan senyumnya. Lo mau buka selimut lo sendiri atau gue buka paksa? Ucap Raffi dengan berusaha menarik selimut Aurel. Raffi, lo jangan ganggu gue, teriak Aurel dari dalam selimut. Sambil berusaha mempertahankan selimutnya agar tak ditarik oleh Raffi. Namun Raffi masih terus berusaha membuka selimut itu hingga tiba-tiba teriak Aurel histeris. Lalu disusul Raffi juga tak kalah histeris saat menyadari bahwa ternyata handuknya pun ikut ditarik oleh Aurel. Raffi, mesum, teriak Aurel lagi. Lalu ia segera berlari keluar kamar. Astaga, mata gue, ucap Aurel sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah akibat terkejut dan berlari. Bersambung.